Bab 2927. Batu Roh Abis. Apakah kamu buta? Apakah kamu pengecut? Jelas, dia ingin menembak dirinya sendiri, tetapi Erikin tidak melawannya. Kenapa kamu lari, jika kamu memiliki kemampuan untuk melawanku secara langsung? Melihat bahwa teman-temannya salah paham, pria Bopeng tidak bisa menahannya, dan berteriak pada Erikin. Dia juga bingung untuk sementara waktu, sekarang dia berpikir untuk merangsang lawan. Hehe, aku tidak menyangka kamu pandai memfitnah. Kamu selalu menghindariku. Apakah aku masih perlu menghindarimu? Tapi yang tidak diharapkan pria itu adalah Erikin justru mencibir dan malah membantah dirinya sendiri. Segera, penonton yang tak terhitung jumlahnya menatap pria Bopeng dengan ejekan dan penghinaan. Level mereka tidak setinggi ketua asosiasi Zhang dan lainnya, ditambah Erikin memiliki cara yang baik untuk menguasai Puppet. Mereka merasa Puppet Erikin jelas kuat, jadi setelah mendengarkan apa yang mereka berdua katakan, mereka lebih percaya pada Erikin. Wajah pria Boeng bergetar karena marah. Belum lagi penghinaan terhadap pemukulannya, dan sekarang dia telah dipukuli oleh Erikin. Kalau begitu mari kita berdiri diam sekarang. Mari kita bersaing secara nyata, apakah kamu berani? Meskipun dia sangat marah, dia juga mengambil kesempatan ini untuk menemukan alasan untuk bertarung. Oke, ayo bertarung dalam jarak dekat, kita akan menang atau kalah dalam satu waktu, kata Erikin. Oke, itu dia. Wajah pria Bopeng sangat gembira, Erikin memukul moncong pistol, dia menunggu saat ini. Kedua boneka itu berhenti di udara. Tunggu. Wajah Bopeng itu akan segera menerkam ketika Erikin tiba-tiba berbicara. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah pria itu hampir mencapai pinggangnya, dan dia berkata dengan marah. Tidak adil bagimu dan aku untuk bersaing seperti ini. Dengan cara ini, jika kamu terburu-buru, aku bisa mengambil triknya. Oke. Wajah pria Bopeng menjadi lebih pusing. Erikin ini gila, karena takut triknya tidak lengkap. Ketika Puppet datang dengan kekuatan benturan, bukankah dia akan dirusak lebih serius? Tidak peduli apa rencana Erikin, ada ekspresi kejam di mata wajah pria Bopeng. Selanjutnya, Puppetnya meledak dengan kekuatan penuh dan menyerang langsung ke arah Erikin. Dengan ide musnah bersama, Puppet langsung memerintahkan untuk meledak dengan sekuat tenaga. Hanya menyerang, tidak bertahan. Bagaimanapun juga, kata-kata Erikin didengar oleh semua orang yang hadir sekarang, dan dia tidak akan menarik kembali kata-katanya ketika dia diberitahu. Duar. Boneka berwajah Bopeng terbungkus dalam situasi menakutkan, bergegas menuju Erikin. Melihat Puppet yang dikendalikan oleh Erikin tidak bergerak, semua orang sedikit terkejut. Di bawah dampak semacam ini, adalah mungkin untuk menghaluskan beberapa celah kekuatan. Benarkah Erikin seperti ini? Jangan takut. Dan di saat-saat terakhir, Puppet di atas kepala Erikin akhirnya bergerak. Itu terbang keluar tanpa tergesa-gesa, melewati roh di udara, kemudian bertabrakan dengan Puppet dengan wajah Bopeng. Selesai. Ada senyum di sudut wajah pria Bopeng. Tapi saat berikutnya, senyumnya langsung membeku. Pada saat kedua boneka bertabrakan, boneka Erikin meluncur di udara dengan mudah. Dan Puppetnya sendiri, sepertinya tidak berfungsi dan terkoyak dalam sekejap. Semua bagiannya retak dalam sekejap, seperti kepingan salju, jatuh dari langit terus-menerus. Semua kultivator sedikit terkejut, apa yang terjadi dengan Puppet Bopeng ini, seperti selembar kertas putih, hancur ketika disentuh. Ini tidak mungkin, bagaimana ini mungkin, kamu pasti curang. Pria itu meraung. Wasit yang lebih tua, periksa orang ini dengan cepat. Dia berpikir bahwa rencananya akhirnya akan berhasil, tetapi ternyata pada akhirnya menjadi seperti ini, dan wajah Bopeng itu benar-benar tidak dapat diterima. Wasit yang lebih tua juga terbang ke atas panggung pertandingan dengan ekspresi serius. Yang dia lakukan adalah menjaga keadilan pertarungan, jadi tidak berani gegabah saat ini. Tepat di udara, potongan-potongan Puppet berwajah Bopeng semuanya jatuh, dan wasit yang lebih tua juga memeriksanya. Setelah waktu yang lama,
wasit yang lebih tua bangkit dan menatap Eric Kin dan pria itu dengan aneh. Tidak masalah, orang ini tidak curang, batas waktu pupetmu sudah habis. Kata sesepuh wasit. Berapa batas waktunya? Apa artinya? Aku pikir kamu melindungi pihak lain. Wajah pria bopeng telah tersapu oleh perubahan tak terduga satu demi satu. Mendengar ketidakjelasan kata-kata wasit yang lebih tua, dia secara naluriah berpikir bahwa pihak lain melindungi Eric Kin. Maksudku, energi dalam pupetmu sudah habis, sekarang kamu mengerti. Tetua wasit mengerutkan kening, berkata lurus dengan sedikit ketidaksenangan. Awalnya, dia berencana untuk menyelamatkan muka untuk pihak lain, tetapi dia tidak berharap orang ini menggigit dirinya sendiri seperti anjing gila, jadi dia akan diterima. Adegan itu hening sejenak, kemudian ada ledakan tawa. Sial, aku pikir itu sesuatu, tetapi tidak menyangka batu mutiara itu habis. Bahkan seorang dalang sepertiku tahu bahwa ketika memanipulasi pupet untuk bertarung, kamu perlu memeriksa energi yang tersisa. Anak ini bahkan tidak lebih baik dariku. Bagaimana dia bisa masuk final? Lucu sekali, tetapi aku terlalu malu untuk mengatakan bahwa wasit yang lebih tua itu bias. Ini memalukan. Semua dalang mencibir. Pupet bertarung dan melakukan tugas, mengandalkan harta seperti batu mutiara di dalamnya untuk memberikan energi. Ini adalah aturan terkenal dari semua dalang. Jadi, bahkan dalang paling dasar pun tahu bahwa mereka tidak bisa menunggu sampai energi boneka itu habis. Kalau tidak, benda ini hanya seonggok balok besi yang terkena fase transendensi, bagaimana tidak pecah. Beberapa orang gila mengambil batu mutiara yang dilemparkan dengan dingin oleh wasit yang lebih tua, merasa bahwa tidak ada jejak fluktuasi Reiki di dalamnya, dan wajah bopeng itu benar-benar malu. Agar adil, Chandra Van akan mengaturnya sebagai rekan satu tim, dan kekuatannya yang sebenarnya sudah cukup. Jika diubah ke masa lalu, itu bahkan tidak akan terjadi habisnya batu mutiara. Hanya pertempuran inilah rencananya dilanggar oleh Eric Kin satu demi satu, dan pada saat Eric Kin merangsangnya, dia benar-benar kehilangan akal. Bahkan ini tidak ditemukan. Dan ketika memikirkan Eric Kin, tidak mengherankan bahwa pada saat terakhir, dia tiba-tiba menjadi tidak seperti biasanya, bersikeras untuk berduel dengan dirinya sendiri, dan wajah yang bopeng itu hampir muntah darah. Penulis pihak lain pasti tahu bahwa Reiki pupet hampir habis, yang disengaja. Eric Kin, orang ini sangat kejam. Jelas dia bisa menang dengan mudah, tetapi dia mempermalukan dirinya sendiri dengan cara ini. Tapi pria itu bahkan tidak memikirkannya. Bukankah dia juga berencana untuk memprovokasi Eric Kin, kemudian dia ingin kehilangan keduanya. Dia terbang keluar panggung pertandingan dengan wajah yang dipermalukan. Wajahnya sangat marah sampai giginya gatal. Menghadapi ejekan semua orang, dia tidak bisa diam sejenak. Teman seiman Cheng bisa-bisanya melakukan trik seperti itu, tetapi apakah itu perlu? Di peron tinggi, seorang lelaki tua berkata tanpa daya. Meskipun ada banyak cara untuk menentukan hasil dari kompetisi pupet, menunda sampai batu roh lawan habis juga merupakan cara. Tetapi pupet Eric Kin jelas lebih tinggi, juga memungkinkan untuk bertarung secara normal, menang saja. Mungkin teman kecil ini terlalu berhati-hati. Keuntungan dari ini adalah bahwa pihak lain benar-benar tidak dapat berjuang untuk hidupnya. Tuan Zhang memutar janggutnya dan hanya bisa menebak apa yang dipikirkan Eric Kin. Bersambung.